Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abah berada di Padepokan Sinatria Sunda, Sinatria Sunda yang beralamatkan di Kampung Pasanggerahan, Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Dahar Tingkat 2 Tangerang. ya yang beralamatkan di Kampung Solear ya. Di video kali ini kita akan membahas atau mengupas benda-benda bersejarah ya, karena memang di Padepokan ini sangat banyak sekali pusaka peninggalan leluhur bangsa kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan benda-benda pusaka yang memang asli dari bangsa kita sendiri. Dan di sini Abah tidak sendiri. Di depan Abah sekarang ada Abah Engkos ya. Bang Kos, assalamualaikum Bang Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini akan berbincang santai aja Bah ya. Ya, mangga. Karena ini live streaming. Nah, di sini ini tempat ritual Abah apa gimana? Ini memang tempat ritual saya ya, bisa disebutin kamar pribadi ya, bukan tempat penyimpanan pusaka. Ini tempat pribadi saya, tempat ritual saya dengan segala macam kebutuhan aja gitu. Ya, betul. Dan kalau boleh tahu, Bah, ini pusaka asalnya dari mana aja sih? Mungkin bisa di. Nah, ini saya tertarik yang pusaka yang ini, Bah. Boleh saya pegang, Bah? Boleh, mangga. Bentuknya unik sekali ya. Dan mungkin ini hanya Abah Engkos yang punya. Karena bisa dilihat dari motifnya, ini sudah tua ya, atau udah sepuh. Dan mungkin Abah Engkos yang bisa membahas lebih jauhnya. Sahabat pemirsa, ini sebuah pusaka peninggalan Pajajaran ya, Pajajaran awal. Sedikit Abah terangin bahwa keris ini keris apa Bah jenisnya? Jenisnya tumbak. Tapi Tumbak. ya tumbak paduan antara tombak dengan trisula ya, dengan trisula. Kalau zaman dulu namanya ini pancaroba ya, pancaroba. Dari jenis barangnya pun diawali dengan jenis logam ya, yaitu logam ini paduan antara perunggu, perak, emas dan meteor ya, meteor. Nah barulah besi ya. Kenapa dibilang pancaroba? Karena di sini ada paduan dua kujang yang bertatapan ya, atau berhadapan menghadapi sulukan atau keris burujul yang menghadap ke atas dengan satu tangkai ya, dengan dapuran kepal, disebutnya dapuran kepal. Ini bahwa mereka ini satu ikatan, satu tujuan, ataupun bisa disebutkan dengan satu makna ya, dengan satu makna. Dan ini bisa dicabut ya, bisa dicabut karena memang ini gagangnya baru. Ini gagangnya kayunya pun terbuat dari kayu kaukah ya, kayu kaukah yang biasa pemirsa pakai buat gelang ya. Ini hanya simbol saja. Dan pancarnya pun itu diperkirakan sekitar 30 cm ya, 30 cm untuk mengimbangi, karena memang keharusannya ini tongkatnya itu panjang ya, panjang ke bawah. Nah itu dipotong sama Abah ya, dipotong cuman segini karena memang tempatnya yang kurang memadai. Nah ini dulu diperkirakan atau berkirakan menurut orang tua Abah ini tahun 1117. Berarti sudah hampir 1600-1700 tahunan umur ini tombak. Kalau boleh tahu, mangga. Abah mendapatkan pusaka ini apakah dari warisan orang tua, apa memang hasil tirakat Abah sendiri gitu untuk mendapatkan pusaka ini? Jujur Abah nggak mau membohongi bahwa ini warisan daripada leluhur ya, diwariskan oleh turun temurun ya, dari cucu ke cucu dan seterusnya, regenerasi sampai ke Abah pribadi ya. Alhamdulillah sampai saat ini barang ini masih dipegang gitu ya, untuk barang ini. Dan motifnya pun sama antara depan dan belakang, sama, tidak ada perbedaan dari motif kembang, tidak ada ya, dari mulai atas sampai ke bawah itu sama. Ini untuk motif ini Bah, maaf ya. Untuk lubang ini apakah mengandung arti tersendiri? Jelas, lambang Pajajaran atau yang bulat begini
itu biasanya lambang Pajajaran. Mm-mm. Bahwa kami ini istilah kata bulat ya, bulat dalam tekad. Nah, ini simbol dari Mataram yaitu persegi, mempersegikan diri dalam sikap. Gitu. Jadi ini bahasa kami siap untuk bahasa hebatnya mah siap untuk dibawa apabila mereka ini bahasa hebatnya sinkron ya gitu, sinkron sepaham ya kan, persegi dengan pemaksudan ayo kami kerjasama gitu, karena memang pusaka ini gabungan antara Pajajaran dan Mataram ya gitu. Ini yang salah satunya Dan yang ada di Abah. Mangga. Mungkin dari sekian banyak pusaka yang Abah punya atau yang Abah koleksi itu mempunyai wasilah atau khasiat masing-masing mungkin Ada, Bah, ya. ada. Balik lagi ke ini Bah, ini Ya. khasiatnya untuk apa Bah? Kalau berbicara maunah ya, Iya, maunahnya. maunah dari barang ini kata orang tua ini adalah pamor. Ini untuk pamor, untuk kewibawaan. Kewibawaan, ya. Karena yang megang pusaka ini di kala perang itu pun adalah para prabu, bukan orang sembarangan gitu. Jadi di kala mereka Pak Prabu dulu yang megangnya ini kayak model Pandawa 5 itu mereka semua megang pancaroba begini. Jadi bahasa ininya ini adalah buat pamor. Nah, jadi dikala orang ingin pamor atau ingin kewibawaan dengan wasilahnya keris ini, ya maunahnya dari keris ini Allah yang mengizabah. Betul. Dengan dimandikan dengan air ini, ya kan, dibacakan sesuatu, insya Allah pamor orang tersebut gitu ya. Atau auranya akan memancar. Auranya gitu akan ya. memancar gitu ya. Dari sekian banyak pusaka yang Abah miliki, pusaka yang mana Bah yang memang usianya cukup tua lah, bahkan di atas yang lainnya gitu? Ini kebetulan yang paling tua di Abah ini ada tombak ya. Ada tombak itu walaupun kecil ya, walaupun kecil tombak itu paling tua yang ada di Abah. Itu ini asalnya dari mana Bah? Itu asal Sumedang. Asal Sumedang. Asal Sumedang waktu kerajaan Temong Agung tahun 630. Tahun 630 zaman kerajaan Prabu Guru Haji Putih. Kalau keris ini Abah dapat di makam Prabu Guru Haji Putih yang ada di Cipakus Sumedang. Itu yang paling tua yang ada di Abah gitu. Tapi kalau untuk kayunya ini sendiri ini baru Bah ya? Baru memang baru, ya. baru. Itu dari kayu kibeas orang Banten bilang ya gitu, dari kayu kibeas. Iya. Itu yang paling tua yang ada di Abah karena memang keris sekecil itu kalau untuk luk 5 itu jarang gitu. Bahwa itu paduan antara keris dengan tombak ya. Nah, berbicara eluk Bah, Iya. Apakah setiap eluk itu mempunyai arti tersendiri? Ada ya, ada model mungkin kayak seperti keris ini Bah ya. nah ya. Boleh Bah. Nah, ini ya, ini 1 2 3 4 5. Ini jimbe ya. Jimbe. Ini Jimbe keris. itu apa Bah? Bisa diartikan? Jimbe ini bahasa kaminya ini, jimbe ini kalau bahasa di kita tuh ambar ya. Ambar. Ya, ya. Ambar sama dengan itu. Kalau di Jawa ada baca jimbe, kalau di sini adalah ambar. Ambar di sini adalah bahasa kitanya ini ada tapi tidak terlihat gitu ya. Ini jenis jimbe gitu. Apakah ini pusaka Om yang jimbe Bah? Inilah yang namanya pusaka Om Yang Jimbe ya. Om Yang Jimbe kalau bahasa Jawanya mah ya gitu, Om Yang Jimbe. Kalau di kami itu Om Yang itu menggetarkan. Menggetarkan dari jarak jauh ya, rasa orang supaya yang tadinya benci, yang tadinya seneng, yang tadinya marah jadi seneng, jadi suka dan jadi cinta gitu. Karena ya. memang pemirsa sahabat paranormal Banten Stream cukup luar biasa sekali ya. Dan memang kebanyakan umumnya kita ya, termasuk saya, bahwa pusaka Om Yang Jumbe tersebut untuk menarik rezeki ya, Bah. Menarik Apakah rezeki. memang itu ada keterkaitan ke situ Bah? Memang diawali dengan orang itu biasanya dikala orang itu memelet atau dikala orang itu ingin dikasihi, bahwa mereka itu kebanyakan larinya ke dunia. Bahasa hebatnya mah morotin ya, morotin orang ini kaya dipelet akhirnya diporotin gitu ya, kebanyakan begitu. Itulah Om Yang. Berarti lebih dominan untuk
pemikat Bah ya. Betul. Bahwa Untuk pengeretan ya. Betul, untuk pengeretan kebanyakan. Nah, gitu. Dari jenis logamnya ya, jenis logamnya ini campuran antara batu meteor dengan emas putih. Ya, bisa dilihat sama pemirsa, itu ada percikan-percikan putih ya. Iya, Tuh, ada percikan-percikan putih sampai ke atas. Ini terbuat dari emas putih ya. Dan dia tidak akan berkarat dan tidak akan ketul, selalu tajam. Nah, untuk ke bawah, untuk sulukan dapurnya nih, ini terbuat dari perunggu. Perunggu sampai dengan gambar semarnya ya. Ini disebutnya semar kembar. Ya, semar kembar karena bisa kita lihat pemirsa bahwa ini dua semar yang saling berbelakangan ya. Gitu. Tuh sama pemirsa bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Ya, balik lagi ke looknya itu Bah. Boleh. Setiap look itu mengandung arti apa Bah? Setiap looknya. Setiap look kembali kepada peniatan si empunya ya. Look pertama itu menandakan langkah awal. Langkah awal orang itu dikala ingin melakukan sesuatu, yaitu dengan membesarkan niat. Membesarkan niat dulu ya. Jadi ada filosofi tersendiri Bah ya. Ada membesarkan niat. Di sininya ada kayak semacam garisan tengah. Orang Sunda bilang mah gugulah atau ngegunung ya. Kita harus berbesar hati dulu. Bahasa hebatnya yaitu dengan keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan yang kuat didudukan, itu ya, didudukan bersimpuh. Ini kan menggambarkan kaki yang bersimpuh ya. Betul. Kita bermuajah sama kuasa dengan kekuatan diri bahwa kita yakin terhadap langkah. Langkah yang kedua yaitu ini nih. Yaitu look 2. Look 2-nya ini adalah hati. Ya. Look 2-nya itu hati, yaitu dengan mencengangkan hati, atau bahasa orang Indonesia bilang mah meyakinkan hati kita bahwa hal itu akan terjadi, hal itu akan terbukti, hal itu akan terjadi lah gitu, bahwa kita umpamanya kita ingin kepada si B atau seseorang, bahwa itu akan terjadi. Jadi berarti balik lagi ke keyakinan masing-masing ya Pak ya. Betul. Nah, lukan ketiga itu yaitu langkah. Langkah bagaimana cara kita supaya kita bisa berhasil dengan tujuan tersebut. Langkah keempat yaitu PDKT, bahasa hebatnya mah pendekatan ya. Pendekatan apa yang kita mau. Langkah yang kelima menyatukan antara si A dengan si B, dengan kita sendiri, lawan dan kita. Itu disatukan. Umpamanya orang itu harus tunduk, ya kan, disatuin tuh rasanya. Dia cinta, kita cinta, dia mau, kita mau. Nah, barulah ketujuan awal. Apa tujuan kita? Ya kan, diperkecil yang ini nih. Udah, berarti yang ke bawahnya kita udah nggak perlu ini lagi. Kemana kita maunya? Gitu ya. Ini arti daripada lo kembali kepada pembuatan kerisnya. Gitu. Gitu aja mungkin, Bah. Ya. Mangga. Itu yang Abah tahu kan, yang saya tahu bahwa Om Yang Jumbe itu sangat banyak sekali, Bah ya. Banyak. Jadi saya silaturahmi ke sesepuh ini, dia mempunyai Om Yang Jumbe juga. Memang sepengetahuan Abah, iya, yang banyak sekali mengkoleksi benda pusaka, Om Yang Jumbe tersebut ada berapa jenis? Ada berapa jenis sih, Bang? Om Yang Jimbe ada 3 jenis ya. Pertama, Om Yang Jimbe pengirut atau pengikat. Disebutnya contohnya pelat pengikat ya. Hanya orang yang dituju satu. Umpamanya si Eis gitu kan. Jadi pusaka ini hanya bisa dipergunakan terhadap seseorang dikala ritual tersebut. Kalau dengan si Eis sudah terlaksana, ya sudah, berarti bisa ganti lagi kan gitu ya, ganti lagi si B. Jadi tidak bisa untuk 2 atau 3 orang, apalagi untuk umum gitu. Itu Om Yang ya gitu, Om Yang Jimbe. Iya. Terus Bah, biasanya kan ada pusaka yang memang tidak mau dikasih kerangka ya, dalam arti dikasih baju lah. Ya ada. Itu Apa ada? Yang mana, Bah? Itu yang tidak mau pakai baju ya. Mungkin bisa diceritakan, Bah, biar ada sedikit edukasi ke pemirsa. Kenapa sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Boleh. Setiap wayang zaman dulu itu tidak pakai baju. Ya, Arjuna
ya kan, Nakula, Sadewa, Bima, ya itu Gatot-Kaca tidak pernah pakai baju. Jadi berbicara tua atau cikal bakal, ya keris itu yang benar-benar tua dan bercikal bakal itu tidak pernah pakai baju, ya, atau Jadi rangka. bukan berarti karena pengaruh Hodam itu, Bah? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa juga karena memang dari sananya bahwa dia itu tidak pernah pakai baju, ya. Seperti Pandawa 5 itu nggak pernah pakai baju, ya kan gitu. Akibatnya kalau dibuat pakai baju, ya ada apa sih namanya? Ada kayak semacam ketidakselarasan dengan barang tersebut gitu, yaitu dari maunahnya. Oh, gitu. Makanya untuk yang keris ini pun, ya, ini disebutnya Burujul Saka. Burujul Saka. Keris ini Abah pergunakan apabila ada orang yang melahirkan sulit, dalam artian tidak bisa dilahirkan, ya. Yang penting sulit. Nah, dalam artian sulit di situ bayi masih di dalamnya ini masih hidup, ya, tidak mati, ya. Si gitu. ibunya itu sudah kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga. Nah, terus kalau dengan syariat pusaka ini akan dipermudah gitu, Pak. Akan dipermudah dalam melahirkan. Nah, ini terbuat dari emas, ya, campuran antara emas dan meteor. Bisa pemirsa lihat ini agak kuning-kuningan, ya. Gitu. Ya, ini terbuat dari emas. Nah, Burujul Saka namanya. Kenapa dibilang Burujul Saka? Karena dia look 9. Gitu, ya. Look yang paling terbanyak di pusaka itu look berapa sih, Bah? Ada yang 41 look. Itu bisa dibayangkan ya panjangnya berapa kira-kira? Panjangnya dan pembuatannya itu yang 41 itu yang punya di Abah yang tidak dikeluarkan hari ini, panjangnya itu 117 cm atau 1 meter lebih 17 cm. Itu kerisnya aja. Tambah rangka dan sebagainya, totalnya hampir 1,5 meter yang ada di Abah gitu. Cuman untuk saat ini Abah belum bisa ngeluarin karena ada hal-hal tertentu, ya, yang bersifat tabu gitu. Kalau boleh tahu koleksi Abah itu pusaka ada berapa banyak sih, Bah? Yang ada di Padepokan Abah? Yang ada di Abah itu ada 117 dari keris, kujang, tombak, ya, termasuk gada dan golok. Itu ada 117 biji. Cuman hari ini karena memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilawan oleh Abah. Nah, kebetulan pusaka yang bisa keluar untuk hari ini cuman ini aja. Ya, pemirsa sahabat paranormal Banter Esim, ternyata Abah Engkos ini koleksi pusakanya hampir 117. Luar biasa sekali, ya. Biasanya, Bah, setiap pusaka itu, setiap keris ada ciri khas tersendiri, ya. Ada. Misalnya ini dari empu A, ya, empu B gitu. Ada. Betul. Mungkin bisa dijelaskan, Bah, kalau yang pusaka yang ini? Enggak. Ini bikinan empu siapa atau dari tahun kapan gitu, Bah? Nah, ini keris, ya, ini naga sasra dari Abah bilang sih ini naga sasra Sunda, ya. Ini peninggalan zaman kerajaannya yang Prabu Boros Ngora, ya. Boros Ngora ini zaman Galah Galunggung. Galah Galunggung itu yaitu yang berada di daerah Tasik, ya, yang waktu itu Kangjeng Prabu Wiri Tekandayun. Jadi masih daripada keturunannya Prabu Siliwangi, ya. Itu antara tahun 630-an, 630 sampai dengan 700. Ya, abad ke-7 berarti, ya. Ini looknya berapa, Bang? Ini look 11. Ya, bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya. 11 look. Ini bentuknya agak unik, Bah, ya. Agak unik, betul. Saya sepintas melihat ada ini apa, Bah? Itu naga. Enggak, ini di mulut naga ini ada apa? Nah, itu ada sedikit apa, ya? Ini namanya kalau orang Sunda bilang mah merah delima. Oh, merah delima. Merah delima. Ada sedikit fenomena di merah delima ini, ya, apabila kalau mau diperlukan, ya, ini bisa merah sampai dengan 40 gelas, 30 gelas, 40 gelas kalau lagi diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan dia tidak bisa copot. Oh, gitu. Dia tidak bisa keluar. Karena air tersebut hasil dari rendaman batu ini apa gimana, Bah?
Bukan, jadi batu ini dicopot, dimasukin ke gelas, satu gelas yang kesononya umpamanya 10, ke sono 10, ke sini 10, ke sini 10 Itu kan akan merah semua. akan merah semua. Biasanya fungsinya untuk apa, Bah? Nah, Maksudnya untuk media syariat apa gitu air tersebut? ini larinya biasanya yang Abah pakai ini adalah untuk para dewan atau orang-orang tertentu yang ingin naik pangkat. Jabatan. Oh. Dewan, bupati, gubernur gitu. Ya, dan presiden lah kesananya. Iya, iya. Alhamdulillah ke Abah juga banyak yang datang ya. Di antaranya gitu ya. Abah juga nggak mau nyebutin, alhamdulillah gitu ya. Cuman mereka juga ada hal-hal tertentu untuk warangka dan gagang ya. Untuk gagang. Nah, yang ini gagangnya kayu cendana ya. Kayu cendana bisa dilihat sama pemirsa semua. Kalau ini hanya sedikit variasi ya. Kalau ininya tetap harus cendana. Karena memang kalau tidak mau dia tidak akan sinkron dengan kerisnya. Gitu ya. Ini kayu cendana. Nah, ini warangkanya disebutnya kayu asem, galih asem. Kalau yang ini kan namanya kayu kimoho ya. Ini namanya kayu kimoho. Itu biasanya kalau orang Jawa itu kayu kimoho ini buat tolak bala. Orang Jawa itu biasanya buat palang pintu ya. Berarti bukan hanya kerisnya aja yang bertuah, ternyata kayunya pun sudah bertuah ya. Sudah bertuah dari sananya gitu kan. Dari alamnya pun sudah bertuah gitu. Nah, itu yang itu juga. Ya, kalau yang ini sengaja dikasih tanda apa memang Abah mendapat petunjuk harus dikasih kain merah gitu, Bang? Betul. Yang semestinya sih bukan pita ya, itu harus kain merah khusus, terbuat dari sutra. Karena memang keterbatasan Abah untuk membeli sutra ya, akhirnya sudahlah pakai kayu merah aja, kayu pita aja ya. Nah, dari sekian banyak koleksi pusaka yang Abah miliki, pusaka yang mana yang paling Abah sayangi? Yang paling Abah sayangi ini. Oh, itu ya, yang sering dibawa kemana-mana. Mungkin pemirsa juga bisa lihat dari sebelumnya bahwa keris ini sama Abah sering dibawa-bawa kemana-mana, dalam pameran, dalam kunjungan, ataupun dalam silaturahmi dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu ada alasan tersendiri nggak, Bah? Kenapa harus ada keris ini? Karena kan memang Abah koleksinya keris itu banyak sekali. Kenapa jatuh hatinya ke keris yang ini gitu? Mungkin ada sedikit kronologis ya. Dalam artian kronologis di sini yang memindahkan Abah dari Sumedang ke Tangerang ini adalah Abah dapat bisikan waktu itu Pangeran Suryadiwangsa ya. Pangeran Suryadiwangsa itu ada di belakang rumah Abah. Beliau berasal dari Sumedang. Beliau adalah cucunya Prabu Siliwangi. Kenapa larinya ke keris ini? Dikala Abah tirakat di sana 9 bulan, ya Abah diberi keris ini sama beliau. Ya, itu diberinya secara gaib mungkin, Mbak ya? Secara gaib, tapi sama Abah sih ada serah terimanya, ada ijab kabulnya. Sama Abah mau berinteraksi, ngobrol, kesentuh ya kan. Dia titipkan keris ini gitu ke Abah. Seperti ini Abah dapatnya. Ini dari tahun berapa, Mbah? Abah memiliki atau memegang kakak ini? Nah, kalau Abah pegang keris ini dari tahun 2014. Berarti masih baru, Mbak ya? Masih baru 2014 ini Abah dapat. Tapi kalau dilihat dari pusaka itu sendiri, itu sudah berapa abad mungkin, Mbak? Kata beliau dan saya udah cek ke Keraton Sumedang Larang bahwa keris ini diperkirakan zaman Prabu Gesan Ulun tahun 1562. Keris ini, dan keris ini pun sama Keraton Sumedang Larang dinyatakan bahwa ini adalah warisan daripada Kerajaan Sumedang Larang. Gitu. Ini saya sedikit tertarik, Bah. Ya. Karena Abah dari sekian banyak pusaka yang Abah miliki, hanya satu inilah yang sering Abah bawa ya. Ya. Apakah karena memang energinya atau kekuatannya melebihi dari yang lainnya gitu? Yang Abah rasakan ya, dikala Abah bawa keris ini, Abah itu seolah-olah difigurkan atau bukan difigurkan ya, apa sih, orang ini ngelihat Abah itu ada karisma tersendiri, entah anak-anak, entah orang tua, entah berpangkat atau siapa. Alhamdulillah mereka akhirnya jadi saudara gitu, jadi saudara, ngobrol panjang lebar ya kan, saling tukar HP, tukar nomor dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini kan tadi tombak yang ini yang memang usianya sudah cukup
tua ya daripada Ya. pusaka-pusaka Bah yang lain. Di sini kan ada 2 tombak. Ya. Tombak Bah ya. Iya, tombak. Tombak, dan ini mungkin bisa dijelaskan Bah, karena bentuknya kalau yang ini kan ada Ya. looknya. Ya. Kalau ini kan nggak ada looknya. Kalau Bisa ini dijelaskan. tombak baru. Ini tombak peninggalan zaman Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro antara tahun 1600-an ya. Apa dapat tombak ini dari Banten. Banten lama ya, dari Banten lama, karena memang bisa dilihat dari sulukan ininya pun ini barang baru ya, yang wallahu alam bisawab. Barang ini entah buatan mana, yang jelas Abah dapat tombak ini dari Banten lama. Bah, sedikit ada yang bertanya di Ya, di live streaming kita. mana? Kenapa sih kalau jamasan itu harus bulan suro? Kenapa nggak di hari-hari biasa gitu? Mungkin Abang bisa menjelaskan. Sebetulnya di situ ada horikul adat ya. Horikul adat di sini adalah hukum adat yang diwariskan oleh leluhur kita. Yaitu kenapa jamasan harus di bulan suro ya kan gitu. Karena memang kita ini bisa dikatakan hanya pewaris daripada adat dan budaya orang tua kita. Jadi kalau berbicara ke dalam bulan suro atau orang Sunda bilang bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu di dalam kitab pun diterangkan bahwa Allah menciptakan alam dunia dan isinya itu adalah di bulan Muharram. Jadi kesanalah larinya, bahwa tidak ada kekuatan kecuali Allah ya kan. Makanya kita juga mengikuti jejak daripada orang tua kita bahwa kita jamasan itu yaitu di bulan suro, karena Allah menciptakan alam dunia dan isinya pun yaitu di bulan suro, termasuk maunah yang ada di barang ini gitu. Itu mungkin sedikit keterangan dari orang tua, karena Abah juga pernah nanya kenapa mesti di bulan suro kan atau bulan Muharram. Jawabannya ya seperti itu gitu. Ya itu yang sudah tadi bertanya kenapa sih jamasan itu harus bulan suro, kenapa tidak bisa hari-hari biasa gitu ya. Nah tadi udah dijelaskan oleh Abang Kos, mudah-mudahan jawaban tersebut bisa memberikan edukasi ya untuk tadi yang bertanya. Mungkin bagi sahabat paranormal Banten Ekstrim yang ingin bertanya langsung ke Abang Kos bisa komen ya di kolom komentar. Ya Bah, lanjut ke ini Bah. Ya. Ini kalau saya dulu sih, kalau waktu kecil saya pernah lihat pedang seperti itu di apa ya, kayak seperti film Saur Iya. Sepuh gitu Bah. Iya. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Abang, pusaka Abah, pusaka apa gitu. Nah ini pusaka, kalau berbicara modif ya, ini barang baru Motif mungkin Bah. ya. Dari motif ini barang baru, karena zaman dulu itu belum ada yang namanya modifikasi atau kayak semacam cetak atau cor ya. Iya. Gitu. Nah, ini adanya ini di zaman Belanda ke sini atau zaman Portugis ke sini antara tahun 1500-an. Kenapa Abah bilang baru ya? Beda dengan yang lain. Yang ini kan diperkirakan tahun 900-an. Maksudnya Bah, yang baru itu Ini. pegangannya. Ya, Oh, berarti Abah waktu waktu menerima pusaka ini pisah Bah ya? bukan. Apa gimana? Jadi dalam artian, jadi leluhur Abah dulu mendapatkan warisan ini dengan dua keterangan. Bahwa beliau diwariskan pedangnya dulu. Dulunya itu eyang saya itu kan pedangnya dulu ya kan. Baru karena memang istilah kata tidak bergagang ya kan, dengan kebisaannya atau kemampuannya atau dengan mumpuninya lah gitu. Beliau memberikan gagang ini. Tadinya mah ini. Tadinya mah tidak Hanya bergagang. bilah ini Hanya aja. bilah ini aja ya gitu. Ini disebutnya pedang tilam upih ya. Pedang tilam upih atau burujo saka gitu ya. Yang ininya mah baru. Ya, karena memang ada beberapa Ini seperti mirip kujang Bah ya? betul. Disebutnya kujang kepel. Oh, kujang kepal. Kujang kepel ya, ada culaknya, itu menandakan bahwa beliau adalah yang megangnya ini adalah seorang yang berkarakter apa sih? Arogan atau berkarakter sifatnya
hayang menang sorangan orang Sunda bilang mah gitu ya, bedegong gitu. Ini dari bilah ini tersendiri. Ini bahannya dari apa aja, Bah? Ada berapa tempahan dari bilah ini? Ada 4 ya. Ini pertama campuran antara meteor dengan besi ya. Meteor dan besi, juga ada beberapa pernikel dan emas putih. Nah, bisa kita lihat sama pemirsa, ini emas putihnya kelihatan ya. Beda dengan meteornya nih yang agak hitam, ini meteornya. Nah, ini yang benjolan-benjolan begini agak kemerah-merahan ya. Agak kemerah-merahan. Ini ada pernikel yaitu dengan perunggu. Bisa kita lihat pemirsa semua ya, karena untuk perunggu tidak bisa dibuat dipertajam, tidak bisa buat tajam. Yang bisa dibuat tajam adalah pernikel dan meteor ya. Nah, untuk yang sebelahnya sama ya, cuman ada sedikit beda dari ini ada gurat merah ya, itu sampai ke atas, tuh sampai ke atas ke sini. Ini bahasa hebatnya ini dulunya itu pernah waktu mandeknya itu dia disepuhnya itu dengan darah, disepuhnya dengan darah gitu, darah segar gitu ya, yang walau alam darahnya itu entah darah manusia entah darah binatang. Dan gitu. Itu Bah, apakah memang benar ketika seorang empu mau menciptakan pusaka itu harus ada ritual dan tirakat tertentu gitu? Betul, minimal ini saya sedikit dapat itu keterangan dari orang tua Abah dulu bahwa dikala empu tersebut ataupun pujangga tersebut ya atau pandai ya zaman sekarang ingin menciptakan puasa, itu minimal puasanya itu 41 hari. 41 hari. 41 hari itu minimal ya, minimal 41 hari. Bahkan ada yang mencapai 1000 hari atau 3 tahun untuk menciptakan sebuah pusaka gitu ya. Bisa mungkin di antara pemirsa juga ada yang mempunyai pusaka yang di dalam keris, bilah kerisnya ini ya itu ada yang kayak bentuk jempol ya. Nah, kayak bentuk jempol gini-gini, itu biasanya dia tidak menggunakan golok, tidak menggunakan palu. Tidak dipantek gitu, tidak dipantek dengan logam lagi. Ya, dengan kesaktiannya yaitu menggunakannya yaitu dengan jempol dan jari. Nah, seperti yang keris Abah itu, punya. Biasanya empu hanya empu tertentu atau memang semua empu atau pandai bisa melakukan pembuatan pusaka dengan cukup dengan jari, Bah? Tidak. Karena memang biasanya itu pesanan dari seseorang, yaitu entah itu prabu entah itu raja kepada empu tersebut yang dipercaya oleh kerajaan. Itu tidak semuanya bisa dan tidak semuanya bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu aja. Bah, ada pantangan-pantangan tertentu ketika kita memegang pusaka, Bah? Yang jelas kalau kita muslim mungkin tantangan yang paling itu adalah mabok ya, berzina, judi ya kan, maling dan sebagainya. Itu yang jelas gitu ya. Terus yang keduanya juga pantangan yang paling tidak boleh kita langgar yaitu kita menuhankan daripada pusaka ini. Itu aja. Jadi kan kadang memang ada, Bah, dari yang saya pernah temui, orang tersebut itu seperti menuhankan pusaka gitu, Pak. Itu kan kalau menurut ajaran kita itu sangat tidak dibolehkan, tidak dibolehkan, ya. Tapi kalau misalkan menurut adat kan ada, Bah, ya. Seperti misalkan contohnya keris dicabut terus ini tuh mengandung artian apa sih, Bah? Ketika sebelum kita cabut kan seperti ditempelkan ke kening dulu gitu. Makanya kita harus tahu dulu bahwa keris itu punya siapa. Ya, punya siapa, pewarisnya siapa. Dikala kita diberikan keris, umpamanya Abah Firman mewariskan ke saya ya kan, nih Bah, keris ini dulu datangnya dari si Anu. Nah, artian di situ sebagai penghormatan sebagai aja, penghormatan saja. Kalau kita bahasa muslimnya, kalau orang itu sudah meninggal kita hadorohi, cuma ilah hadoroti ya karomatihi, umpamanya Abah Encung ya kan yang mewariskan keris ini ke Abah Firman dan diwariskan lagi ke saya mohon izin. Nah, itu bahasa adabnya. Jadi bahasanya itu bukan hanya sebatas begini-begini doang, itu ada makna tertentu. Gitu ya, bukan hanya ingin kepuji atau ke alam. Gitu. Jadi itu ada makna tertentu, izin secara lisan, izin secara nurani ya kepada orang yang mewariskan keris ini atau orang yang
empu yang memegang keris ini gitu ya. Itu bahasa galibnya gitu ya, bahasa umumnya. Dan di sini saya melihat pusaka Abah ini sedikit unik ya. Iya. Boleh Bah saya ambil Bah ya? Mangga. Ini bentuknya seperti kepala naga ya pemirsa Ya, ya. sama. Tapi Barongsai. atasnya ini barong apa Ya, Bah? barong. Barong ya. Mungkin Abah bisa sedikit astagfirullahaladzim. Mungkin Abah bisa sedikit mengupas ya sejarah dan ini sudah berusia berapa tahun gitu. Memang kalau berbicara tua, ini keris atau ini pegangan itu ya. masuknya keris apa sih Bang? Bukan, ini masuknya ke aksesoris. Bukan kayak semacam pegangan, bukan. Ini aksesoris. Aksesoris pertanda. Jadi aksesoris pertanda sama dengan mahkota. Jadi aksesoris pertanda, pusaka ini diwariskan kepada siapa, tapi bukan berarti bahwa ini jadi pusaka. Hanya sebagai pertanda bahwa orang ini masuk ke dalam, umpamanya pangeran, kalau di Jepang mah kaisar atau ID card mungkin ID card zaman itu. Gitu. Jadi yang megang keris ini biasanya adalah utusan. Tolong sampaikan umpamanya gitu kan, inilah pertanda dari saya ke Eyang Prabu Anu, biar kalian diakui gitu. Itu artinya. Memang kalau berbicara tua, ini memang tua, cuman sama Abah dulu pernah digerinda, diperhalus gitu, karena memang sama Abah suka dibawa-bawa, ininya kasar, akhirnya ngerusak ke baju. Nah, sama Abah digerinda. Ini Abah dapat, ini pemberian dari salah seorang spiritual Cina ya, yang ada di daerah Cirebon. Jadi Abah dapat ini dari Cirebon. Kata beliau ini adalah namanya Nagaweling. Nagaweling. Dulu di Cirebon itu ada seorang putri yang menikah dengan Sultan Cirebon, yaitu namanya Ongtin. Ongtin punya anak ya. Inilah tandanya, ciri khasnya anak Sunan Gunung Jati ya, yang dari Cina ya. Gitu. Abah kan tadi membahasnya atau bilangnya ini iya Nagaweling. Iya Nagaweling, dan ini hanya aksesoris. Iya. Apakah memang yang Abah katakan ini aksesoris ini mempunyai khasiat tertentu atau ada hodamnya atau tidak, Bah? Kalau secara genetik atau secara hodam yang Abah rasakan ada. Ya, ada dalam artian dikala Abah berangkat kemanapun ini dibawa ya, itu Abah selalu dimudahkan di perjalanan. Syariatnya ya ini. Ya betul, tidak pernah mendapatkan halangan apapun gitu ya. Terus ya kehabisan ongkos atau dan sebagainya ya alhamdulillah gitu ya, dimudahkan walaupun kita di kampung orang gitu ya. Itu secara maunah atau secara apa ya, secara fakta gitu ya. Dan ini yang di pojok ini yang tertutup ini iya. Pisau apa Bah? Nah, ini Abah dapat warisan golok dulu. Itu golok. Ya, golok. Ini golok pemberian daripada almarhumnya orang tua Abah ya, yang Abah tidak mau sebutkan karena memang anak cucunya banyak atau muridnya banyak ya. Kata beliau bahwa ini adalah curug aul atau curug awal. Dalam artian curug awal di sini adalah telunjuk yang mengawali gitu. Telunjuk yang mengawali, terserah telunjuk ini mau dipakai apa. Apa mau dipakai itikat baik, apakah itu mau dipakai ngomelin orang atau mau dipakai apa. Yang jelas golok ini berpamor. Jadi larinya ke pamor ya. Jadi golok ini golok curug aul namanya. Dia berpamor dan ininya pun ada suluknya atau apa sih orang sudah bilang mah jegongan ya, jegongan ini. Nah, ini mengandung makna bahwa kita itu harus mengalir ya. Dan ini Bah, ini kan ada lubang 3. Ini mungkin bisa dijelaskan ada histori apa sih di lubang 3 ini ya. Di dalam lubang ini, yang ini aja udah beda ya. Ini disebutnya munggung kebo ya. Munggung kebo atau disebutnya punggungan kebo.
Itu orang-orang pandai zaman sekarang, zaman dulu itu kalau bikin golok ini pantang sekali. Apa semacam golok palias, Bah? Nah, ini masuknya ke dalam golok palias dipadukan dengan kujang. Oh. Jadi palias dipadukan dengan kujang. Akhirnya jadi seperti ini namanya golok balandongan. Golok umum. Jadi dia itu untuk pamor ke orang banyak gitu. Dan dari tempahannya itu sendiri ini berapa kali tempah, Bah? Yang jelas ini Abah mungkin di angka 5 tempahan lah, 5 atau 6 tempahan ya, karena memang dia tidak lurus, dia harus berpipih ya kan, harus berpipih. Nah terus kayak ininya juga ada ada ininya nih, ada suluknya juga ya, ada suluknya juga, 3 suluk menandakan bahwa kita ini harus umum, akur ya, waspada, umum, akur, waspada gitu dalam aliran ini. Ya, Mbah, ada penonton kita juga yang dari Taiwan, dan ada juga dari Aisema TV. Dia menanyakan yang ngasih penjelasan itu Abah siapa, Bah, katanya. Nah, untuk sahabat paranormal Banten Ekstrim, ini Abah Engkos, guru besar dari Padepokan Sinatria Sunda. Mungkin mudah-mudahan di tayangan ini bisa menjadikan jembatan silaturahmi kita ya, walaupun memang melewati dunia maya. Dan ini Abah Engkos. Ya, Bah, ini ada seperti mahkota. Mahkota ini Abah dapatkan dari mana sih? Mungkin dari warisan kesultanan atau apa gitu. Mungkin kalau berbicara ini dapatkan asalnya dari mana, Abah sendiri demi Allah, demi Rasulullah nggak tahu ini barang dari mana. Yang jelas mulut tanggal 14 ya, jam 11 malam Abah dapat kiriman dari paket zaman sekarang lah ya, dari paket JNE ya, dari paket. Berarti bukan dari melalui mimpi atau warisan dari kasepuhan gitu, Pak ya. Kalau berbicara kronologis memang ada. Jauh sebelum Abah mendapatkan mahkota ini, Abah pernah bermimpi bahwa Abah diajak ke Mekah, mimpinya diajak ke Mekah umroh ya kan gitu, umroh lah itu ke sana. Ya itulah, mungkin daripada mimpi tersebut Abah diajak umroh, tapi kenyataannya Abah kedatangan ini barang gitu, kedatangan ini barang ya gitu, barang ini melalui paket JNE. Dan sampai sekarang pun Abah bingung, pengirimnya di dalam JNE ini tidak ada. Berarti gitu. tidak tertulis, cantumkan, tidak tercantumkan ya. Pengirimnya siapa. Dan ini kalau saya lihat seperti dibilang kuningan bukan, tapi sedikit menyerupai emas, Bah ya. Mungkin Abah bisa menjelaskan. Ini udah saya cek and recheck ya ke toko emas. Hasil daripada keterangan toko emas bahwa ini terbuat dari emas muda ya. Orang emas bilang emas wasa katanya gitu ya. Ini emas 18 karat katanya ya. 18 karat. Mungkin untuk harga sekarang pemirsa bisa tahu harga emas muda sekarang berapa ya, cuman Abah nggak bisa nyebutin. Begitu Abah pengen tahu berat bobotnya ini, hasil daripada penelusuran daripada pihak toko emas, ini beratnya 2 kilo lebih 300 gram atau 2 kilo 3 on atau 2.300 gram. Itu ini berat barang tersebut yang walau alam bisawab. Abah juga itu entah ngasih entah ketitipan. Abah juga belum dapat jawaban dari barang tersebut. Ya udah Abah pelihara, Abah simpan baik-baik. Bah, apakah apa memang benar setiap kita memiliki pusaka harus ada sajen atau ritual-ritual tertentu gitu? Mungkin yang Abah lakukan sama nggak gitu ya, seperti yang tadi saya bilang? Sebetulnya kalau untuk hal itu kembali kepada si pewarisnya ya. Kembali kepada si pewarisnya. Kalau toh umpamanya si pewarisnya
bahwa harus demikian kan gitu ya, kita ikutin kalau toh umpamanya tidak bertentangan dengan agama. Yang penting tidak menuhankan Tidak gitu, Bah, ya. menuhankan. Tapi yang jelas kalau Abah sih hanya setahun sekali ya, yaitu di bulan Suro Suro tadi. ya, di bulan Suro dari mulai tanggal 12, 13, 14 barang di situ Abah keluarkan berbarengan dikala Abah di sini mengadakan ritual bubur Suro. Yaitu bubur Suro itu kalau mungkin pemirsa juga tahu bahwa ada sebuah adat kebiasaan yang ada di Kabupaten Sumedang, dikala bulan Muharram itu suka ngadain bubur Suro gitu. Jadi Abah mah hanya bulan itu aja gitu, bulan Suro aja, sedikit ada basuhan atau jamasan ya, pakai air kelapa muda ya atau degan, dibalur pakai minyak, kembali kepada minyaknya. Ada yang pakai minyak kaspi, ada yang pakai minyak misik, ada yang pakai minyak ini apa namanya, malaikat subuh dan sebagainya lah. Itu mah hanya sebatas pewangi aja, supaya bahasa kasarnya kita menyimbolkan bahwa kita tuh harus wangi dalam kelakuan itu. Betul. Itu Bah, ada pertanyaan lagi. Mangga. Benar nggak sih Bah, kalau misalkan kita mempunyai pusaka, kadang pusaka itu kadang suka pergi sendiri terus datang lagi gitu. Nah, Itu benar nggak Bah? Yang walau alam bisa benar atau tidaknya, yang jelas sih Abah ngerasain ya. Abah ngerasakan yang sekarang aja secara tiba-tiba. Ya, Abah kadang berkurang, kadang bertambah. betul, gitu. betul, ya betul. Abah pun yang 117 tersebut ya awalnya tidak segitu ya. Awalnya begitu dihitung kok nambahin ya kan, begitu dihitung lagi kok nambahin. Yang walau alam bisawab, tahu-taunya kok nambahin aja gitu. Nah, termasuk kemarin dikala bulan Suro, sesudah dicuci ya, sesudah dijamasan 3 keris Abah hilang. Tapi begitu masuk ke dalam peti atau masuk ke dalam penyimpanan, Abah hitung lagi bahwa begitu diangkat keris itu sekian banyaknya, karena memang Abah sendiri yang nyucinya, Abah sendiri yang ngurusnya, yang tahu ya juga Abah kan gitu, dibantu 2 orang temen atau anak-anak yang ada di sini. Abah bilang nih, awas nih semuanya 117 ya kan gitu. Kenapa rangkanya ada kerisnya nggak ada gitu. Rangkanya ada, gagangnya ada, kerisnya ada. Itu biasanya kenapa sih Bah bisa terjadi fenomena tersebut? Apa memang pusaka tersebut memang ke tempat asalnya atau gimana Bah? Nah, biasanya itu peringatan buat kita, biasanya gitu ya, peringatan buat kita yang megang bahwa orang Sunda bilang mah bahwa keris itu ada yang minjem atau ada yang narik gitu ya. Ada yang narik dengan jarak jauh, itu kata orang tua. Nah, terus kadangkala mereka nggak kuat. Nah, itu biasanya dibalikin lagi. Oh gitu. Gitu, dibalikin lagi ke tempat asalnya karena memang mereka nggak kuat biasanya gitu. Oh, jadi walaupun kita memiliki pusaka, itu belum tentu pusaka itu ada di kita terus Bah ya? Iya, Maksudnya belum. bisa ditarik lagi atau direbut sama orang lain gitu? Belum. Nah, kadangkala suka diambil ya kan gitu, jarak jauh. Kadangkala ya seperti itulah yang Abah keterangkan tadi, bahwa kadangkala di antara keris ini kadangkala suka hilang kerisnya, gagangnya ada, warangkanya ada, kerisnya nggak ada gitu. Dan Abah pun udah beberapa kali terjadi itu gitu. Ya. Bah, dari sekian banyak pusaka yang Abah punya, mohon maaf ya Bah ya, Ya, sebelumnya. Ini untuk dites energinya yang mendiami atau yang berada di pusaka yang Abah miliki. Boleh? Mungkin Abah juga perlu media, perlu mediasi atau apa ya namanya? Mungkin dari ini ya. Yang apa sih namanya? Kalau gitu yang Karena kalau misalkan Abah sendiri yang merasakan, takut dikira oleh teman-teman kita yang menonton tayangan ini itu cuma ini Abah Ya, gitu. boleh. Jadi boleh ya silakan. ke orang ini. Kita berbicara satu, ada yang sifatnya terbuat dari meteor ya. Nih. Dan wajib kita Sini, ketahui sini. bahwa meteor ini begitu turun dari langit itu bentuknya seperti
api ya gitu. Api, dan begitu datang ke bumi itu berbentuk batu ya. Ini kita bisa lihat bahwa keris ini terbuat dari meteor, dan kita bisa buktikan. Saya tidak kenal dengan tim yang Bah Firman bawa ya. Ini salah satu dari tim kita, Bah. Saya ingin mencoba, dalam arti Abah, saya minta untuk membuktikan kekuatan energi yang memang ada di keris yang Abah pegang itu. Ya boleh. Teman saya. Boleh. Mungkin kita berbicara ke logamnya dulu ya. Iya, Bah. Ke logamnya dulu, bahwa logam ini Abah nyatakan bahwa logam ini terbuat daripada meteor. Nah, meteor di situ biasanya turunnya itu dibarengi dengan api ya. Kita coba dulu bahwa barang ini benar-benar terbuat dari api, bisa nanti dirasakan. Mohon maaf Kang, minta dipegang ya, ininya aja begini Kang, begitu aja ya. Terus tangan yang sebelah kiri diginiin Kang, kita tekenin aja. Nanti saya tanya, kalau umpamanya benar ada kekuatannya atau ada rasanya, akan ngomong aja ya. Abah Engkos akan mencoba membuktikan ya bahwa memang pusaka koleksinya Abah Engkos ini mempunyai kekuatan atau energi tersendiri. Dan ini langsung dicoba ke teman kita. Bisa kita lihat pemirsa bahwa di sini tidak ada bersentuhan ya. Tidak ada sentuhan sama sekali. Nah ya, bisa dilihat itu ada jarak mungkin beberapa senti. Dan si bapak ini bisa memberikan keterangan apa yang dirasakan di tangannya sekarang, Pak. Seperti kesemutan. Nah, seperti kesemutan. Nah, makin didekatkan, ini ada energi panas yang dekat. Panas. Ya, ada energi panas. Panas. Betul? Pemirsa, ternyata terasa sangat panas. Nah, sangat panas. Nah, boleh. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan sebuah kekuatan yang ada di keris ini. Kita sudah uji coba bahwa ini terbuat dari meteor ya. Kita coba untuk dorong ke mediasi. Apa ini akan ini akan melakukan mediumisasi, Bah? Ya, betul. Mediumisasi ya. Abah Engkos akan mencoba memediumisasi hodam yang ada di pusaka tersebut ke teman kita. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Abah Engkos sedang melakukan proses mediumisasi, dan sekarang memang sosok hodam yang berada di pusaka tersebut sudah merasuki teman kita ya. Mungkin kita ini sosoknya apa, Bah? Mungkin bisa dijelaskan, Bah? Ini jimbe ya, dalam artian jimbe di sini adalah makhluk halus atau hodam taklukan yang pernah ditaklukkan oleh orang tua Abah dulu ya, dimasukkan ke dalam barang tersebut. Ini jimbe ya. Jimbe di sini ya, itulah bahwa kita tahu bahwa jimbe ini adalah makhluk halus ya. Dia itu bisa disuruh atau bisa disuruh untuk mengirut hati orang gitu. Tapi dia sedikit agak galak ya, karena dia tidak lepas daripada harimau ya gitu. Harimau ya, kita bisa lihat pemirsa bahwa tapi dia akan tunduk dengan apa yang kita perintahkan. Nah, seperti ini sebelum kita diperintahkan, makanya kita juga harus yakin dulu terhadap peniatan ya. Betul. Gitu ya. Ya, mungkin cukup, Bah. Bisa dikeluarkan lagi, Bah. Allah. Ya, pemirsa, Abah Engkos melakukan proses penarikan kembali ya, agar hodam tersebut balik lagi ke keris Om Yang Jumbe tersebut. Alhamdulillah. Mungkin Jadi Om Yang Jumbe tersebut
Hodamnya itu berbentuk harimau, Bah ya? Bukan, dalam artian om yang di sini adalah sebuah energi, ya, sebuah kekuatan yang bisa kembali kepada orang, yaitu yang menyugestikannya. Oh gitu. Yang menyugestikannya biasanya om yang ini adalah orang kecil, pendek, atau kayak semacam putri atau apa kan gitu. Ternyata begitu kita gali dasarnya bahwa mereka itu tetap adalah daripada makhluk astral yang bersifatnya dari hutan, ya. Kalau abah nyembuhin dari harimau mungkin takut salah ya. Cuman yang jelas tetap mereka akan berontak apabila hanya dipergunakan atau hanya diperlihatkan seperti main-main seperti gini. Itulah pemberontakan dia. Makanya gitu. kita harus yakin dulu untuk apa nih gitu barang ini dipergunakan gitu ya. Iya betul. Mungkin untuk Mas sendiri tadi apa yang dirasakan ketika proses mediumisasi? Panas. Awalnya panas ya. Panas. Setelah itu mungkin langsung ngeblank apa gimana? Langsung ngeblank. Tidak ingat apa-apa, cuma getaran aja yang berasa tinggi. Ya, kembali lagi ke Abang Kos. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat paranormal Banter Esim, pesan-pesan edukasi lah dari bagaimana seharusnya kita melestarikan warisan leluhur kita. Baik, ada sedikit edukasi dari Abah untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Yang paling utama adalah ini adalah sebuah kearifan lokal yang ada di Nusantara. Nusantara ini, Indonesia ini ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam adat dan budaya, ya. Tapi dikala kita berbudaya, dikala kita berbicara seni dan budaya dan kearifan lokal, kita bisa duduk bersama. Di dalam hal ini bahwa berbicara ke dalam kearifan lokal, di situ ada yang namanya mumpuni atau kemampuan. Nah, mumpuni atau kemampuan atau kelenuwihan. Kita hargai orang yang punya kelenuwihan, ya. Kita hargai orang yang melebihi dari kita. Kita tidak merendahkan bagi orang-orang yang di bawah kita, dari entah itu spiritualnya, entah itu supranaturalnya dan keilmuannya. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua, bahwa kearifan lokal ini jangan sampai terbawa keluar, ya, atau terjual keluar. Karena yang Abah tahu bahwa pusaka-pusaka ini kebanyakan sudah terjual keluar negeri. Entah itu melalui kolektor, entah itu melalui orang-orang yang sifatnya urusan pribadi dan buat dijual lagi, ya. Abah titip, Abah mohon kepada orang-orang yang bersangkutan atau orang-orang yang berjiwa besar untuk menghargai apa yang peninggalan-peninggalan para leluhur kita, ya. Nah, wabil khususnya lagi karena di Indonesia ini ada beberapa ribu orang-orang yang bersifatnya bersupranatural tinggi. Marilah kita bersama menjaga giroh dan marwahnya Nusantara ini supaya dihargai orang-orang luar, walaupun yang bersifatnya agak sedikit mistis, karena inilah kearifan lokal Indonesia. Hanya itu aja yang mungkin Abah sampaikan. Ya. Abah, terima kasih untuk waktunya. Siap. Dan ini sangat luar biasa sekali ya edukasi untuk kita semuanya. Pusaka itu bukan untuk dituhankan, tapi harus kita lestarikan. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.